Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Dalam bisnis nih ya, banyak orang fokus ke modal finansial. Tapi lupa bahwa tanpa struktur atau tanpa organisasi yang jelas, banyak perusahaan yang kehilangan arah gitu ya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang, tema ataupun topik yang sering terlupakan padahal menjadi tulang punggung perusahaan, yaitu modal struktur atau modal organisasi. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan bertemu lagi bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani Sobat UMKM dalam episode hari ini berbincang dengan narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti siap juga ya Pak ya berbagi ilmu dengan Lisna? Tentu siap. Siap, oke. Karena Lisna sudah tidak sabar nih Pak dan sudah penasaran dengan pembahasan kita, yaitu Pak, hari ini boleh gak sih Pak kita ngebahas tentang modal struktur atau mungkin modal organisasi. Kan kemarin-kemarin kita pernah ngebahas tentang modal finansial ya Pak, terus modal manusia juga. Nah Pak, Lisa teh ngedengar katanya ada yang dimaksud dengan modal struktur atau modal organisasi. Tapi Lisa teh gak tahu Bapak itu teh modal gimana sih Pak maksudnya? Terima kasih kepada Lisna, juga terima kasih kepada penonton yang tetap masih setia untuk menonton acara kewirausahaan di Elko Entrepreneurship Channel. Kalau kemarin kita membahas tentang modal manusia itu sama aja dengan modal diri kita. Jadi diri kita itu memang harus memiliki modal, dan memang secara kodrat kita sudah memiliki modal. Ada modal yang bersifat fisik. Berarti kita akan mengidentifikasi organ tubuh kita yang jumlahnya kata peneliti ada 78 organ tubuh yang harus kita kenali, bukan hanya dikenali tetapi dijaga dan terus dipelihara supaya organ tubuh kita ini berfungsi sebagaimana mestinya atau dengan kata lain sehat. Atau mungkin secara ringkas kita mengenal istilah panca indera. Nah itu merupakan organ-organ fisik yang kita miliki dan itu menjadi modal. Bayangkan salah satu organ saja terganggu. Apakah kita bisa beraktivitas? Kan tidak. Berarti kita sekarang sudah paham. Modal fisik juga harus kita jaga. Kita pelihara agar tetap sehat. Panca indera terutama ya seperti mata kita jaga, hidung kita jaga, mulut kita jaga, telinga kita jaga, kulit kita jaga. Kenapa? Karena kalau tidak kita jaga khawatir organ-organ itu salah fungsi. Atau fungsinya itu tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Kan begitu. Selain punya modal yang bersifat fisik, manusia juga memiliki modal yang bersifat non-fisik. Seperti knowledge, pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan berkenaan dengan masalah-masalah kehidupan. Kalau berbicara bisnis, tentu pengetahuan tentang aspek-aspek bisnis. Kemudian juga harus memiliki keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berkenaan dengan semua kegiatan yang ada dalam kegiatan usaha kita. Kemudian harus punya sikap. Sikap apa? Sikap itu merupakan perilaku kita yang berdasarkan kepada etika. Jangan sampai begini, pengetahuannya tinggi, keterampilannya juga tinggi, tetapi kurang berakhlak. Tetap orang itu modalnya bisa menjadi minus. Atau modal tidak mendukung terhadap pertumbuhan usaha kita. Saya tidak akan berhubungan dengan perusahaan itu atau dengan orang itu karena walaupun dia pintar, walaupun dia memang terampil, tetapi akhlaknya itu memang tidak menunjukkan perilaku orang yang punya etika. Saya menjauh. Nah itu modal-modal yang bersifat non fisik. Selain modal sikap juga ada modal pengalaman. Ternyata orang-orang yang berpengalaman itu
memang orang-orang yang memang pada akhirnya akan terampil, akan punya skill tinggi. Kenapa dia punya skill? Selain banyak praktek, memang dia sudah banyak pengalaman. Itu modal manusia. Sekarang kita berbicara tentang modal organisasi atau modal struktur. Kalau tadi bicara tentang modal manusia, coba kita bayangkan seandainya perusahaan tidak ada karyawan, tetap perusahaan itu harus memiliki modal struktur. Kenapa harus ada modal struktur atau modal organisasi? Karena kita juga akan membantu bagaimana modal manusia itu bisa berkembang, bisa bekerja dengan produktif, bisa bekerja sesuai dengan harapan kita dan bisa mencapai tujuan. Jadi harus ada media. Jadi organisasi itu menjadi media untuk mengimplementasikan modal-modal manusia. Apa saja? Nah, kita akan bicarakan bahwa tidak seperti modal manusia. Kalau modal organisasi itu pertama ada yang namanya struktur organisasi. Komponen-komponennya Iya. Pak. Oke. Jadi ada struktur organisasi. Bayangkan oleh teman-teman UMKM, kalau kita sudah memiliki usaha itu melibatkan banyak orang. Karena apa? Karena banyak kegiatan. Tidak mungkin banyak kegiatan kita melibatkan hanya diri kita atau mungkin hanya beberapa orang. Pada akhirnya kalau begitu kan susah kita mencapai tujuan. Betul. Mau tak mau kita melibatkan banyak orang. Ketika kita sudah melibatkan banyak orang, tentu kita harus mengatur. Satu, tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing orang. Karena itu semua tugas, semua kewenangan, semua tanggung jawab, semua kewajiban, semua hak tuangkan dalam sebuah struktur organisasi. Sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang struktur organisasi, nanti secara lebih detail kita harus mendesain organisasi. Karena apa harus kita desain? Karena organisasi itu memiliki beberapa elemen. Contoh misalnya ada yang namanya spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan yang begitu banyak akan kita urai menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Kenapa? Supaya mudah kita ketahui, supaya mudah kita kerjakan. Setelah kita bagi menjadi beberapa bagian pekerjaan, kelompokkan dalam sebuah departemen atau sebuah divisi. Sehingga elemen yang kedua, kita juga akan membahas tentang departementalisasi. Jadi mengelompokkan pekerjaan yang sudah kita bagi. Kemudian ada yang namanya rentang kendali. Rentang kendali itu merupakan jenjang hierarki antara pimpinan dengan bawahan. Jadi ada jenjang. Misalnya satu pemimpin akan membawahi berapa anggota. Rentang kendali. Kemudian juga ada yang namanya sentralisasi, desentralisasi, ada yang namanya formalitas, ada yang namanya rantai komando. Banyak ya. Itu mungkin tidak akan kita bahas pada saat ini. Yang pasti modal organisasi itu teman-teman UMKM walaupun dengan cara yang sederhana kita harus membuat struktur organisasi. Atau mungkin bahasa yang paling mudah kita pahami bagan organisasi. Bagan itu kan menggambarkan tugas dari masing-masing orang. Kalau misalnya dalam sebuah perusahaan, katakan misalnya kita punya pimpinan yang bernama manajer. Kan pemimpin itu akan memiliki tenaga-tenaga pembantu seperti bagian-bagian, bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, bagian IT. Nah, itu merupakan salah satu struktur organisasi yang harus kita bikin karena itu menjadi modal bagi organisasi. Coba oleh teman-teman UMKM, kalau misalnya organisasi tidak punya struktur, bagaimana kita bisa membayangkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu bisa bersatu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kan pabelit dalam bahasa orang mah pabelit, pacarokoko dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada pembagian pekerjaan. Tidak ada pembagian tugas. Tidak ada pembagian kewenangan. Dengan struktur justru kita ingin memperjelas kedudukan masing-masing orang sesuai dengan
modal manusia yang dia miliki. Contoh keuangan. Berarti modal manusia yang kita inginkan itu dia sudah memiliki pengetahuan, dia sudah memiliki keterampilan tentang kegiatan keuangan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, organisasi juga selain harus membuat struktur organisasi, juga membangun sistem dan prosedur. Atau dengan kata lain SISDUR. Kenapa harus membuat SISDUR? Karena semua pekerjaan itu harus punya pedoman. Betul. Ya. Keuangan punya SOP tentang keuangan. Demikian juga produksi, pemasaran, sumber daya manusia sampai kepada IT semuanya menggunakan SISDUR, sistem dan prosedur. Jadi mereka bekerja sesuai dengan pedoman yang sudah kita sepakati. SOP. Yang ketiga, organisasi juga harus punya modal sistem informasi. Jadi bagaimana caranya seorang pemimpin bisa mengetahui data-data keuangan, data-data produksi, data-data pemasaran, data-data tentang sumber daya manusia. Ini kan butuh teknologi, betul. butuh informasi. Sekarang kita sudah menggunakan teknologi informasi yang semuanya bisa terintegrasi. Contoh misalnya ada ERP ya. Kemudian ada apa lagi? Decision making itu ada manajemen supply chains. Itu juga merupakan salah satu sistem informasi yang harus kita miliki supaya kita mudah dalam mengakses informasi. Jadi tak kedah turas-taros. Hei bagian keuangan, bagaimana sekarang penjualan? Tidak. Tapi kita bisa langsung cek ya Pak ya? Langsung pakai ERP itu semuanya terintegrasi. Laporan keuangan, laporan tentang produksi, laporan tentang marketing, laporan tentang kegiatan orang-orang. Itu semuanya sudah ada. Nah itu harus kita miliki. Yang keempat, organisasi juga harus punya modal budaya. Bagaimana kita membuat sebuah etos kerja supaya etos kerja itu justru memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan-tujuan. Jadi kalau kita tidak membuat etos kerja, tidak akan ada faktor psikologis yang bisa mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat, lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien. Jadi kita harus membuat sebuah budaya organisasi menjadi sebuah etos kerja. Kemudian yang kelima ada juga haki. Iya, jadi organisasi-organisasi yang sudah mantap biasanya memiliki hak kekayaan intelektual. Itu mudah. Lisna akan membeli sebuah produk. Kalau belum memiliki haki, kita juga kan meragukan. Kurang percaya ya Pak ya gitu. Nah, paling tidak kita baru membahas tentang 5 komponen modal yang harus perusahaan miliki supaya perusahaan satu bisa menjadi wahana atau media untuk berkembangnya modal-modal manusia yang merupakan bagian dari karyawan-karyawan yang kita miliki. Itu ya modal organisasi yang harus kita bangun. Siap. Bapak berdasarkan Lisna udah ngedengerin nih Pak penjelasan dari Bapak barusan, berarti itu Pak modal struktur dengan modal manusia yang kita bahas kemarin berarti itu tidak bisa dipisahkan atau mungkin modal struktur itu bisa berdiri sendiri Pak? Tidak bisa. Berarti buat apa sangat kita berkaitannya. Membuat struktur kalau tidak ada orang-orang? Jadi dengan struktur itu maksudnya kita ingin mengelola orang-orang supaya semua orang itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu ya. Bapak kan barusan ngebahas modal struktur atau modal organisasi. Tapi kalau untuk sobat UMKM nih Pak yang usahanya teh masih UMKM gitu Pak, itu teh modal struktur teh bisa diterapkan juga atau untuk perusahaan besar aja atau gimana? Bisa. Sebetulnya dengan modal organisasi atau misalnya kita katakan
dengan modal perusahaan kita, walaupun kita masih masuk kategori mikro, tetap kita harus memiliki modal. Paling tidak reputasi perusahaan kita itu memang bagus. Kenapa? Satu, selalu memperhatikan karyawan. Yang kedua, selalu mengolah karyawan. Kemudian supaya karyawan-karyawan kita walaupun jumlahnya sedikit, tapi kita selalu memperhatikan, memotivasi, memberikan inspirasi. Itu kan jadi modal. Sehingga kalau kita memperhatikan karyawan, modal-modal karyawan itu akan tumbuh berkembang. Dengan demikian perusahaan kita akan semakin kuat dan punya nilai. Kenapa nilai? Karena ternyata perusahaan walaupun kecil sehat. Itu ya masalahnya. Kita akan melihat perusahaan itu sehat, walaupun kecil misalnya, tapi dia ternyata memberikan beberapa informasi, membuat laporan keuangan, membuat laporan produksi, membuat laporan kegiatan dari masing-masing karyawan. Kan itu jadi modal. Orang percaya dengan usaha walaupun kita kecil. Begitu. Oke, ngobrolin barusan apa Pak? Perusahaan sehat itu Bapak berarti nih menurut pengalaman Bapak nih Pak, tanda-tanda sebuah bisnis itu memiliki struktur atau organisasi yang sehat berarti dilihat dari yang barusan gitu. Iya. Jadi struktur organisasi itu memang idealnya kita tulis ya. Kita bikin bagan, kita memasukkan orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan masing-masing pekerjaan. Keuangan ya harus memiliki orang yang punya modal keuangan. Produksi ya harus memiliki modal manusia yang punya background, pengetahuan, keterampilan dalam bidang produksi. Demikian juga seterusnya. Nah itu idealnya memang harus kita tulis. Kita pasang dalam papan, dalam kantor, dalam tempat produksi supaya mereka tahu bahwa kita itu bekerja sesuai dengan struktur yang ada sehingga kita akan senantiasa mentaati SOP yang sudah kita buat bersama dalam rangka membangun sebuah struktur yang kuat. Struktur itu bisa kuat apabila semua pekerjaan itu memang kita gunakan SOP. Begitu. Oke, berarti dengan modal struktur atau modal organisasi ini bisa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bagi UMKM ya Pak ya? Betul, jadi teman-teman UMKM jangan merasa minder. Saya mah udah masih kecil. Ya kita juga harus berpikir kalau Anda punya pikiran seperti begitu, kapan Anda bisa besar? Iya, betul. Kalau ingin menjadi besar, perusahaan-perusahaan kecil itu coba memperhatikan modal-modal manusia. Artinya dia dan juga karyawan dia harus selalu meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. Yang kedua, walaupun kecil tetap kita konsisten untuk membangun struktur. Supaya jelas pembagian pekerjaan yang ada itu jelas. Bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran kan jelas. Nah kalau misalnya walaupun skupnya kecil, tetapi bekerja sesuai dengan SOP yang sudah kita bangun, tentu dalam rangka mencapai tujuan itu akan mudah. Dan itulah salah satu indikator perusahaan walaupun kecil sehat. Sehat. Nah itu ya Sobat UMKM ya. Jadi jangan merasa ada usaha Bima masih alit, masih kecil ya. Tapi harus tetap membangun struktur organisasi itu biar sehat dan efektif ya Pak ya. Iya betul. Nah Bapak berarti Pak dampaknya nih jika perusahaan atau bisnis atau sebuah usaha struktur atau organisasinya itu apa ya Pak istilahnya itu tidak jelas mungkin ya atau tidak sesuai gitu. Bagaimana sih Pak dampaknya? Dampaknya satu, modal-modal yang terdapat pada diri karyawan itu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena tidak ada sarana dan prasarana. Tidak ada media yang mampu membantu pengembangan modal-modal manusia. Yang kedua, kalau seandainya modal organisasi itu kurang, bagaimana konsumen, bagaimana pemasok, bagaimana kreditur, bagaimana pemerintah dan lain-lain bisa tertarik dengan usaha kita. Karena usaha itu sukses salah satunya kita memiliki link yang cukup luas. Berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pemasok, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan pesaing itu kan. Kalau kita memang mampu membangun hubungan baik,
tentu nama baik perusahaan itu akan semakin meluas. Iya. Jadi kuncinya itu internal organisasi kita itu harus solid, karena itu organisasi harus menyiapkan beberapa modal. Struktur, SOP, sistem informasi, budaya organisasi, dan haki. Sehingga dengan modal itu tentu modal masing-masing pribadi karyawan berkembang. Kalau berkembang sekali lagi produktif kan? Iya, betul, produktif. Oke. Bapak, kalau misalkan nih Pak, ada sobat UMKM yang sedang menonton di episode kali ini, terus Pak ingin memperbaiki usahanya gitu ya Pak, bisnisnya ingin membangun atau mulai memperbaiki struktur atau organisasi di dalamnya, menurut Bapak nih Pak, mulainya dari mana? Ya, kalau sudah terbentuk sebuah usaha, itu memang harus paralel. Gimana Pertama, modal kita dan karyawan kita coba evaluasi. Kalau masih kurang, tingkatkan. Kan kemarin kita sudah membahas tentang investasi dalam bidang pendidikan, investasi dalam bidang pelatihan. Supaya apa? Kita, karyawan-karyawan kita pengetahuannya bertambah. Kita, karyawan-karyawan kita juga ketemuannya bertambah. Kemudian organisasi juga tetap harus kita evaluasi, apakah usaha kita walaupun memang masih masuk kategori kecil sudah memiliki struktur belum. Kenapa harus menggunakan struktur? Supaya jelas dalam mengolah orang-orang. Kan dengan struktur orang mungkin nyaman. Kenapa? Karena keahlian pengetahuan orang itu kan berbeda-beda. Betul. Masa misalnya keuangan harus menempati atau mengerjakan kegiatan produksi? Atau mau efisien atau mau efektif, pada akhirnya terjadi pemborosan. Jadi dengan struktur kita akan mengarahkan semua orang yang terlibat dalam usaha kita itu bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena mereka punya ilmu, mereka punya keterampilan sesuai dengan bidangnya. Begitu. Oke. Nah, berarti Pak, Lisa tuh pernah baca, bukan kasus ya pernah baca kasus lah gitu ya Pak ya. Berarti ini Pak masuknya ke organisasi juga ya. Jadi kan ada satu buah perusahaan nih Pak. Nah awalnya 10 karyawan, terus dia tuh maju lah jadi 60 karyawan. Cuman masalahnya Pak, jadi komunikasinya tuh atau keputusannya tuh tetap diambil sama CEO. Jadi pas CEO-nya teh langsung berhubungan dengan 60-nya, berarti itu kurang efisien ya Pak ya. Itu masalahnya di mana tuh? Ya, memang betul kurang efisien. Buat apa kita membangun struktur kalau misalnya ketika kita akan melakukan hubungan dengan karyawan harus melibatkan semua. Cukup dengan kepala-kepala dari masing-masing departemen atau divisi. Jadi dengan struktur justru akan semakin menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga kalau kita bisa hemat dalam produksi, tentu kita akan mendapatkan efisiensi. Oke. Tapi Bapak, seiring pertumbuhan bisnis nih Pak ya, misalkan dalam suatu bisnis atau suatu usaha, struktur itu Pak atau organisasi itu perlu berubah enggak sih? Organisasi itu yang berubah strukturnya tentu. Karena struktur itu selalu tergantung kepada satu strategi. Yang kedua tergantung kepada ukuran organisasi. Yang ketiga bergantung kepada teknologi. Yang keempat bergantung kepada lingkungan. Artinya organisasi yang kita kelola atau misalnya usaha-usaha yang kita kelola walaupun mikro, kecil, menengah, apalagi besar, itu tidak berarti kita harus membakukan struktur. Karena struktur itu akan senantiasa melihat bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang sedang berkembang. Kalau kita ingin maju berarti kita harus menyesuaikan dengan lingkungan eksternal. Misalnya sekarang lingkungan eksternal itu mayoritas sudah menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih, AI. Mau tak mau struktur yang kita lakukan pun harus kita efisienkan. Sehingga ada yang namanya downsizing. Kita persempit, kita perkecil. Sehingga struktur tidak lagi piramid, tapi justru flat. Artinya orang-orang yang terlibat dalam usaha kita itu kita kasih kewenangan yang luar biasa. Karena apa? Mereka sudah memiliki kemampuan misalnya dalam mengerjakan yang bersifat komputerisasi. Nah itu semua sekali lagi tergantung dari perkembangan lingkungan eksternal.
Jadi struktur itu tidak baku. Struktur itu harus fleksibel. Oke. Sejauh ini gimana nih Sobat UMKM ya? Kita udah ngebahas banyak sama Bapak tentang struktur atau tentang modal organisasi gitu. Dan iya. Bapak sebetulnya masih banyak banget yang mau dibahas nih Pak, tapi karena kita terbatas oleh waktu ya Pak. Mungkin Bapak ada gak sih Pak yang mau Bapak sampaikan nih ke Sobat UMKM, satu hal penting mungkin yang harus Sobat UMKM ingat dari pembahasan kita hari ini mengenai modal struktur? Ya, kadang-kadang hampir kebanyakan UMKM tidak pernah memikirkan tentang struktur organisasi. Bagi mereka umumnya struktur organisasi itu sesuatu yang memang sifatnya formal, padahal tidak. Dengan struktur justru kita ingin membangun bagaimana modal-modal karyawan kita itu bisa berkembang. Kalau misalnya modal karyawan atau modal manusia itu berkembang, tentu usaha kita itu akan melesat. Melesat. Kenapa melesat? Karena kita mendapatkan support dari orang-orang yang punya pengetahuan, yang punya keahlian. Kalau kita punya banyak karyawan tetapi kurang pengetahuan dan kurang keahlian, bagaimana perusahaan bisa maju? Begitu ya. Jadi jangan kalian anggap sepele modal perusahaan yang harus kita bangun. Salah satunya bikin struktur walaupun dengan cara yang sederhana. Manajer, kemudian orang-orang yang membantu manajer titik. Walaupun 3 orang, 4 orang, gak apa-apa. Terus kalau bisa itu di apa Pak? Ditempelkan ya? Tempel dalam kantor kita, tempel dalam bagian-bagian produksi kita. Supaya apa? Mereka tahu kita itu memang bekerja sesuai dengan struktur. Kemana-mana nih. Makasih Bapak untuk episode hari ini. Alhamdulillah listener banyak ilmu baru yang didapatkan. Semoga Sobat UMKM juga ya seperti itu. Bapak sehat-sehat Bapak, karena listener akan masih meminta ilmu yang sangat banyak ke Bapak di episode-episode selanjutnya. Buat Sobat UMKM juga nih, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini, episode kali ini. Semoga Sobat UMKM banyak menemukan manfaat dan juga hal positif yang dapat diambil dari episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship ya, juga share video ini ke semua sosial media kalian, juga like video ini dan aktifin tombol loncengnya ya, itu yang paling penting biar nggak ketinggalan video-video baru. Juga jangan lupa untuk komen di bawah buat Sobat UMKM yang mungkin punya permasalahan terkait bisnisnya, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak untuk dijawab ya. Mungkin untuk episode hari ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.